Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur karena segala kasih karunia terang Tuhan Yesus Kristus berikan dalam kehidupan kita. Dan juga bersyukur pada kesempatan ini kita kembali berkumpul untuk memuji, memasyurkan nama Tuhan dan untuk berbakti mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita akan awali di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kejadian kami Tuhan, segala perbuatan-Mu ajaib di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau senantiasa ada bersama kami. Segala suka maupun duka, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau dekat ada di hati kami Tuhan. Engkau tidak jauh Tuhan, tapi terkadang kami yang menjauh dari Engkau. Ampuni kami Tuhan, ajar kami untuk senantiasa dekat kepadamu, untuk senantiasa melekat erat di dalam pelukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah pada kesempatan ini. Dari awal pertengahan ke akhirnya Kau melawat kami setiap umat-umat-Mu, menjamah kami, memulihkan dengan Roh Kudus-Mu. Urapannya dari tempat mati ini mengalir memenuhi kami. Kau hadir menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dia hanya sejauh doa.
Tuhan
kita? Haleluya. Mari kita senantiasa bersyukur oleh karena segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita senantiasa mau bersyukur. yang senantiasa menganugerahkan kekuatan, kesehatan bagi tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami datang berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang yang beribadah kepada-Mu dan tidak, antara orang yang takut kepada Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan. Tuhan akan menyatakan perbedaan itu dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang semakin Tuhan pamungkas menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Ialah kami semakin mendekatkan diri kepada-Mu. Curahkan Roh Kudus double porsi, urapi hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir,
memenuhi tubuh, jiwa, dan roh kami hamba-Mu, dan seluruh kekasih-kekasih-Mu, biji mata Allah, umat-umat-Mu Kau penuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, mendidik dalam segala sesuatu, dan Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau, kami siap untuk berkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Salam saudara, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jalan baru yang Tuhan buka untuk kita. Jalan baru yang Tuhan buka untuk kita. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan ini. Jadi tema jalan baru yang Tuhan buka untuk kita. Kita yakini kebenaran firman Allah ini. Dalam Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai 13. Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai 13. Begini bunyi firman Tuhan. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Tempat biasa aku bertemu dengan kau. Ini keistimewaan Musa. Terus, dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak merendahkan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ya, jadi Musa meletakkan tongkat-tongkat pemimpin umat Israel pada waktu itu di depan tabut hukum Allah, berarti itu di ruang maha suci. Ya, terus ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah bandar. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan perhatikan baik-baik supaya kita mendapatkan berkat rohani maupun jasmani dalam ibadah ini. Baik saudara yang dalam ibadah ini maupun yang mengikuti melalui tayangan YouTube, mereka juga akan diberkati Tuhan. Saudara dimanapun, saudara akan diberkati
secara rohani maupun jasmani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu bangsa-bangsa itu, bangsa Israel secara khusus memberontak kepada Musa. Apakah hanya Musa, turun Lewi yang dipakai? Mereka mengaku semuanya akan dipakai Tuhan. Tetapi untuk menghentikan sungut-sungut mereka, perbantan mereka, Tuhan perintahkan, ambil tongkat mereka masing-masing, dari setiap pemimpin menyerahkannya, ditulis nama mereka masing-masing, dan suku Lewi namanya Harun. Dan tongkat-tongkat mereka terkumpul dan ditaruh di hadapan tabut itu di ruang Maha Suci, saudara. Ditaruh di situ semalam-malaman. Ya, semalam-malaman. Saya kembali baca ayat yang ke-6 dan 7. Ya, silakan. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Kemah hukum Allah. Jadi di situ ada tabut perjanjian, di situ ada hukum 10 hukum Torah, ditulis dengan 2 loh batu di situ, ditaruhnya di situ. Nah, saudara, kalau kita perhatikan langkah selanjutnya, Tuhan melakukan keajaiban. Itu ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan untung, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah batang. Ya, terjadi keajaiban dari Tuhan. Tongkat Harun itu bertunas, berbunga dan berbuah. Tongkat kering, saudara. Di situ menunjukkan bahwa yang dipilih Tuhan untuk melayani di kemah suci saat itu adalah keturunan Lewi. Harun itu dari keturunan Lewi. Setelah itu berhentilah perbantahan mereka. Berhenti sampai umat Israel mengatakan, ayat 12 ayat 13, kami semua akan mati kalau mendekat kepada kemah suci. Betapa sakralnya saat itu tempat ibadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya baca ayat 12, tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Jadi saudara, pada waktu itu khusus umat Israel itu semua pilihan Tuhan, tapi untuk melayani tempat ibadah atau dengan pola tabernakel itu dari keturunan Lewi. Karena pilihan Tuhan, sesuatu yang kering terjadi keajaiban yang dari Tuhan. Tongkat Harun bertunas, berbunga dan berbuah. Yang disebut Lewi pada akhir zaman ini di dalam Kristus, saudara pun adalah Lewi untuk melayani Tuhan,
untuk memuji Tuhan, untuk masuk ruang suci, untuk masuk ruang maha suci. Kenapa bisa demikian? Karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yakin saudara sebagai orang pilihan Allah? Ini masuknya ke sana. Kalau saudara yakin sebagai orang-orang pilihan Allah, perhatikan baik-baik pemberitaan firman ini. Tongkat Harun ditaruh di depan tabut perjanjian. Sekarang kita akan melihat, memperhatikan yang di dalam tabut perjanjian. Yang pertama bicara tabut perjanjian itu adalah bicara tabutnya, petinya itu bicara kalau dalam nikah itu istri. Itu peti, petinya itu dibuat ya, dibuat dari kayu penaga, disalut emas luar dalam. Disalut emas luar dan dalamnya. Ini berbicara kemurnian hati. Dalam keluarga itu harus ada kemurnian hati. Ini bicara istri. Nah, kalau tutup gerak-gerak itu bicara Kristus yang telah berkorban. Sementara kerub yang ada di kanan kiri itu, sebelah kanan bicara Allah Bapa, sebelah kiri bicara Allah Roh Kudus. Dia turun berkorban untuk umat manusia. Nah, tadi kalau dalam keluarga peti itu berbicara istri, sementara tutup gerak-gerak. Terus kerub itu yang mengembangkan sayap, mengangkat ini tangan, berbicara suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, itu nikah. Pengorbanan di situ kalau kita perhatikan baik-baik dalam pola tabernakel ini. Sekali lagi, kalau secara umum peti itu, peti tabut perjanjian itu berbicara kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa, terdiri dari berbagai-bagai organisasi gereja di seluruh dunia. Kalau memiliki kemurnian hati di dalam ibadah secara lingkup kecil, dalam ibadah satu gereja, ditambah lagi organisasi yang lainnya, masing-masing memiliki kemurnian hati. Itu terjadilah lawatan Tuhan, Shekinah Glory hadir di tengah-tengah kerukunan itu. Amin. Makanya dalam Wahyu pasal 12, di sana ada tanda besar di langit, diangkat tinggi seorang perempuan yang berselubungkan jubah matahari, alas kaki dari rembulan. Mahkota 12 bintang itu berbicara, ya, mahkota 12 bintang itu berbicara dalam pola pikir dituntun oleh Roh Kudus. Jubahnya itu bicara kasih Allah Bapa, sementara alas kaki dari rembulan adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Kalvari. Itu kalau bicara tabut. Jadi betapa besar dan agungnya kesatuan itu. Sebab itu untuk kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa itu mutlak pekerjaan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang akan memakai para hambanya
pada akhir zaman ini. Kalau organisme tubuh Kristus yang esa sudah terbentuk, barulah kepala hadir Kristus sebagai kepala. Haleluya. Ini pola harus kita ikuti. Nah, sekarang masing-masing harus memiliki kemurnian hati supaya bisa murni. Satu, tabut itu di situ ada 2 loh batu. 2 loh batu itu ditulisi 10 hukum Torah. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 dibaca dulu ini. Keluaran pasal 20 ini 10 hukum Torah. Semua kitab di dunia ini menulis itu 10 hukum Torah. Terus ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Terus, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan ada padamu patung yang menyerupai apapun. Terus, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi Allah itu satu, jangan ada yang lain. Yang kedua, jangan membuat ilah-ilah apapun yang menyerupai Allah, patung dan sebagainya. Terus jangan sujud menyembah, sujud kepadanya, kepada patung itu, sebab Allah itu cemburu. Dengan kasih ilahi itu Dia akan membalaskan kesalahan Bapa kepada keturunan sampai keturunan keempat. Nah, terus saudara, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahmu. Ya, terus jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Hormati dan kuduskan itu Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan untuk mengumpat orang, untuk bersumpah dan sebagainya, jangan. Terus ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ingat hari ibadah, hari Sabat itu diingat, dikuduskan, dikhususkan untuk Tuhan, untuk ibadah, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terus 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan memutuskannya. Jadi 2 loh batu itu, yang satu isinya 4 hukum, diperuntukkan kepada Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, jangan ada yang lain. Menghormati hari Sabat, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Terus ini 1 loh batu lagi berisi 6. Manusia kepada sesama, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terus jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan,
atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih. Jadi ini berbicara kasih. 10 hukum itu berbicara kasih Allah pencipta alam semesta kepada umat manusia. Itu pun dibagi menjadi 2 bagian. Yang 4 tertuju pada Allah, manusia mengasihi Allah. Yang 6 manusia mengasihi sesama. Pertama, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, engkau diberkati di tanah di mana engkau berada. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, ya, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berdusta. Ini bicara kasih. Ini yang ada di dalam tabut perjanjian. Terus yang kedua, saudara, yang kedua yang disimpan itu adalah tongkat Harun yang bertunas. Itu berbicara pengharapan. Tongkat yang kering bisa bertunas, bisa berbunga dan berbuah. Ini pengharapan mutlak kepada Allah. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Kita baca dulu. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, jadi pengharapan. Sekalipun saudara menghadapi situasi yang kering, kalau saudara berharap kepada Kristus yang telah menjadi perintis, pengharapan itu dilabuhkan sampai di belakang tabir. Nah, ini saudara, jadi berharap penuh pada Tuhan. Ternyata terjadi keajaiban, tongkat kering bertunas dan berbunga dan berbuah. Ini pun akan terjadi dalam kehidupan saudara semua. Kalau saudara berharap penuh kepada Tuhan, tidak ada rasa ragu, khawatir, tapi pengharapan fokus kepada Allah. Dia yang akan melakukan sesuatu keajaiban-keajaiban. Lantas yang ketiga yang disimpan itu adalah buli-buli yang berisi mana. Buli-buli yang berisi mana itu Keluaran pasal 16. Kita akan baca Keluaran 16 ayat 1 sampai 18. Kita akan ikuti pembacaan firman ini. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gunung Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ya, jadi ini kalau kita ikuti sangat luar biasa. Sebab itu ayo ayat 5. Dan pada hari yang ke-6
apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Terus, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Jadi kalau umat pilihan pada waktu itu, bangsa Israel, di saat mereka menghadap kekeringan, mereka itu bersungut-sungut kepada Musa, kepada Harun pemimpinnya. Tetapi di situ ternyata Tuhan ada. Sungut-sungutnya itu tidak pada Musa, tidak pada Harun, tetapi langsung kepada Tuhan. Terus lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Sungut-sungutmu itu kepada Tuhan. Jadi jemaat kekasih-kasih Tuhan, biji mata Tuhan, jangan gampang-gampang bersungut-sungut. Sungut-sungutmu itu tidak kepada hamba Tuhan yang melayani, tidak kepada gembalamu, tetapi kepada Tuhan. Gembalamu, hamba Tuhan yang melayani, itu wakilnya Tuhan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Jadi kalau saudara bersungut-sungut kepada hamba Tuhan itu yang melayani saudara, sungut-sungut saudara itu yang mendengar Tuhan. Ya, terus kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Ya, Tuhan hadir. Terus lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh. Ya, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Wah, pagi-pagi embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun memutih bumi. Ini saudara, kita perhatikan supaya hal ini terjadi dalam kehidupan kita, lawatan Tuhan, pengampunan yang dari Tuhan. Ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ya, terus beginilah perintah Tuhan, punlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Menurut jumlah jiwa. Terus demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluan. Jadi yang mengumpulkan banyak ya tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit juga cukup. Ini firman. Terus Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ya, ini
ketetapan peraturannya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulah dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Sudah dipesan, ini cukup sampai 1 hari dihabiskan, jangan disimpan sampai pagi. Ada yang tidak nurut, pagi-pagi berbau dan menjadi ulat. Ya terus, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Ya, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi pagi-pagi sebelum matahari terbit, mereka harus bergegas memungut roti itu di sekitar perkemahan. Ingat mencatat dulu ya, pagi-pagi. Berarti mereka bangun gasik, bangun pagi-pagi untuk memungut roti. Ayat 21 itu terus. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Ya, terus? Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ya terus? Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Yang diperintahkan sampai pagi tidak berulat, tapi yang dilarang disimpan sampai pagi berulat. Ini berarti di sini memerlukan suatu ketaatan. Amin. Terus selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Ya terus 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari ke-7 ada Sabat. Makan roti itu tidak ada pada hari. Sudah dibilang seperti itu, tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sudah dibilang hari ke-7 jangan keluar memungut roti itu, karena ini hari Sabat khusus untuk Tuhan. Kamu memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ada yang memungut pas hari itu, tidak ada. Berarti perkataan firman ini adalah ya dan amin, perlu kita taati. Amin. Terus sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Roti untuk 2 hari. Terus tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Saudara, jadi mana surgawi itu rasanya seperti kue madu. Jadi telah diolah, itu tidak ada bumbu lainnya, langsung rasanya seperti kue madu. Itu pemeliharaan Tuhan, saudara. Terus Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatnya lah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Jadi ini yang disimpan di buli-buli
dimasukkan dalam tabut perjanjian. Jadi 2 log batu, tongkat Harun yang bertunas, buli-buli yang berisi mana. Itu yang pertama kali. Hari yang pertama itu diambil segumer, disimpan di dalam buli-buli. Kalau sekarang tabutnya masih, saudara percaya tabut itu masih? Itu masih, saudara. Dan buli-buli yang di mana itu juga masih. Ya, terus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. 40 tahun, saudara. Mereka berjalan di padang gurun, tempat yang tandus kering. Mereka dipelihara Tuhan. Mereka makan mana surga itu selama 40 tahun. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah ini ya. Terus adapun segomer ialah 1/10 eva. 1 gomer, adapun segomer ialah 1/10 eva. 1/10. Kenapa ada kata-kata 1/10 eva? Mana surgawi disimpan di tabut perjanjian. Jadi alangkah baik dan indahnya kalau hari yang pertama saudara usaha atau katakan buah sulung, diambillah itu. Tapi di situ juga ada kata-kata 1/10 eva. Ada buah sulung, ada 1/10 diserahkan kepada Tuhan. Jadi saudara, buli-buli yang berisi mana itu merupakan suatu ingat-ingatan dulu nenek moyang kita berjalan di padang gurun itu dipelihara Tuhan. Mereka tidak bercocok tanam karena di padang gurun mereka dibukakan mata air dari gunung batu. Di padang gurun itu kalau siang ada tiang awan melindungi sehingga mereka tidak terasa panas. Kalau malam tiang api, itu kehadiran Allah Bapa, kasihnya. Ada tiang api, jadi mereka merasakan kehangatan yang dari Tuhan. Ini jadi di dalam tabut tadi pertama 2 log batu berbicara kasih Allah Bapa, juga kasih pada sesama manusia, itu kalau manusia. Yang kedua itu tongkat Harun yang bertunas, itu bicara pengharapan. Sementara buli-buli yang berisi mana itu adalah iman. Buli-buli yang berisi mana surgawi itu berbicara pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Saudara pun akan dipelihara. Sebab itu saya akan ajak saudara membaca Amsal Sulaiman 3 ayat 3 sampai selanjutnya. Di situ ada rahasia. Kasih itu jangan sampai pudar, supaya tidak mudah diapakan. Ayat 3 mulai. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau kala itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada rohmu. Nah sekarang kasih kita kepada Tuhan jangan sampai pudar, jangan sampai hilang. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jangan sampai kasih dan setia kita pada Tuhan itu meninggalkan kita. Tetapi kalungkan di leher, tuliskan dalam loh hati. Bukan di batu lagi, tetapi di loh hati. Jadi hatinya itu jadi loh. Ada
benih yang jatuh di jalanan, ada benih yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di berbatuan, ada yang jatuh di tanah yang subur, tanah yang loh. Kalau yang jatuh di tanah yang subur, bahasa Jawa itu tanah yang loh, subur, itu akan berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Amin. Nah, tuliskan kasih dan setia itu di dalam loh hati, kalungkan di leher. Leher hubungan antara kepala dan tubuh. Kepala kita sebagai jemaat adalah Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai tubuhnya. Kalau tubuhnya itu mau mendapatkan suplai dari kepala, harus memiliki kesetiaan, memiliki kasih. Nah, kasihnya buktinya apa? Injil Yohanes pasal 14:15. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti semua perintah-perintahku, kata firman. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini kalau betul-betul kasih dan setia mentaati firman, kalungkan di leher, tuliskan dalam loh hati, Tuhan itu akan menganugerahkan kasih. Setia itu dia akan menganugerahkan penghargaan. Ya, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi rahasia ini, saudara, kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, jiwa itu bicara napas hidup kita ini itu mengasihi Allah. Allah itu akan mengasihi kita dan menganugerahkan penghargaan. Oh, luar biasa kalau sampai Allah itu menghargai kita. Ini harus mendarat di hati kita. Amin. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, ini ayat yang sangat menjanjikan kalau kita mengikuti pemberitaan ini. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini kasih dan setia. Kalungkan di leher, tuliskan dalam loh hati. Simpan, renungkan, yakini. Itu firman. Jadi saudara, kekasih-kekasihnya Tuhan, kita akan membaca sekarang. Kalau bangsa Israel itu dipelihara Tuhan selama 40 tahun di tempat yang kering. Kalau dunia ini semakin menggenapi firman, terjadi gempa bumi, gunung meletus, peperangan terjadi sana sini, itu baru tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, kekasih jiwa kita. Yohanes pasal 6 ayat 48 mulai. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Terus,
Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Terus semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Ya saudara, ini Yesus menjelaskan, akulah roti hidup. Barang siapa tidak makan roti ini, ia akan binasa selamanya. Tetapi barang siapa makan roti ini, ia akan memiliki hidup yang kekal. Kalau mati, akan dibangkitkan di saat Kristus datang. Jadi kalau saudara makan perjamuan suci, seiring saudara makan perjamuan suci, yakini, terima kasih Tuhan buat hidup kekal Kau berikan. Terima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan. Terima kasih buat kuasa kebangkitan. Ini harus diyakini. Nah, sekarang Ibrani 10 ayat 19. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Hati yang murni, tulus ikhlas menghadap Allah. Terus, dan keyakinan iman yang teguh. Yakin imannya, yakin teguh. Nah ini, kalau pemberitaan firman ini adalah dari tema andalkan Tuhan hidup di tahun 2020. Setelah Yosua itu hatinya teguh, Tuhan membukakan jalan yang baru untuk menghadapi hidup, menghadapi musuh-musuhnya. Tuhan memberikan jalan baru, cara yang baru. Nah, kalau dalam ayat ini, ayo menghampiri Allah dengan iman yang teguh. Pertama, dengan darah Yesus Kristus, kita penuh keberanian menghampiri Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Hampiri Dia dengan iman yang teguh. Dia membuka jalan yang baru dan hidup. Saudara, kalau tongkat Harun itu disimpan, ditaruh di depan tabut, waktu itu yang bisa masuk di sana adalah imam besar. Kalau waktu itu Musa yang menaruh tongkat mereka itu di ruang maha suci. Seiring Yesus Kristus mati di Kalvari, tirai bait suci itu terbelah dari atas sampai bawah. Jadi antara ruang suci dan ruang maha suci itu tidak ada batas, tidak ada penghambat. Yang menjadi penghambat adalah daging kita. Daging kita kalau diajak ibadah rasanya berat. Daging kita kalau diajak untuk berdoa
Bab itu tire di situ adalah bicara tire daging. Tire daging itu dirobek, disangka, diajak menghadap kepada Tuhan. Kalau menghadap kepada Tuhan dengan percikan darah Kristus. Tanpa darah Kristus, bangsa Israel katakan, kita semua akan mati di hadapan Tuhan. Sebab itu, dengan kematian Yesus Kristus, umat manusia dipercik dengan darah Yesus Kristus menghadap kepada Tuhan. Menghadap pada Tuhan seperti tongkat Harun yang kering itu bisa bertunas, berbunga dan berbuah. Kalau saudara menghadap kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan percikan darah Yesus Kristus, hal yang sama saudara akan alami seperti yang dialami oleh suku Lewi saat itu. Saudara juga Lewi pada akhir zaman ini. Oleh karena cucuran darah Yesus Kristus, saudara dipilih menjadi imamat yang rajani, menjadi alat-alatnya Tuhan. Kalau kebenaran firman ini saudara terapkan dalam hidup kita ini, saudara hidup, saya pun hidup, kita akan saksikan keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Kita akan nikmati, kita akan terima mujizat-mujizat yang akan terjadi. Haleluya. Itu akan terjadi kalau langkah jalan yang Tuhan sudah bukakan ini kita jalani. Nah sekarang saudara, ayat ini silakan saudara baca selanjutnya. Saya ajak saudara memperhatikan di dalam kisahnya bangsa Israel ini. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 35 ini. Betul-betul saudara nikmati. Ayub pasal 7 ayat 16, 17, 18 kita akan baca. Kalau pagi-pagi mereka dilawan dikasih mana surgawi, bagaimana Ayub? Ayub pasal 7 16 sampai 17 dan 18. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Ini di saat Ayub mengalami proses yang berat dalam hidupnya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, kau perhatikan dan kau datangi. Ini saudara, Ayub itu merasakan siapa Tuhan manusia itu. Ya kau anggap agung, kau anggap mulia, dan kau perhatikan. Saudara, itu diperhatikan Tuhan. Kita ini diperhatikan Tuhan setiap detik. Kalau perhatian Tuhan lepas dari kita, mau jadi apa kita? Setiap detik, setiap detak jantung kita itu anugerah Tuhan, saudara. Amin. Saya mendengarkan cerita atau pembicaraan seseorang. Ada orang yang koma itu 2,5 bulan. Minggu lalu sudah saya sampaikan. 2,5 bulan mereka koma, sampai hati saya tergerak mau nengok ke sana karena di rumah sakit Sarjito. 2,5 bulan orang itu koma, dan akhirnya awal bulan kemarin dipanggil Tuhan. Saya dengar biayanya setiap hari itu 15 juta. Untuk kapan orang itu siuman sadar? Sebab itu anugerah Tuhan kalau jantung kita masih berdetak. Haleluya. Paru-paru kita sehat. Ibu Gembala kemarin cerita temannya ada yang sakit di Sarjito juga.
tergerak untuk ke sana, pas ibadah berdoa di rumah supaya temannya mendapatkan lawatan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu sangat memperhatikan saudara sampai Dia mencurahkan kasih rahmat anugerahnya. Kelimatnya Dia digantung di kayu salib, tangan dan kakinya dipaku. Kakinya dipaku, mahkota duri ada di kepalanya, dikenakan di situ. Lambungnya ditombak, keluarlah darah dan air di situ. Tidak ada tokoh agama apapun yang merelakan tubuh, jiwa, rohnya, kemuliaannya diserahkan untuk demi yang diajarkan. Tidak ada, kecuali satu raja di atas raja, raja di atas segala raja, namanya adalah Yesus Kristus. Dia hakim yang adil pada akhir zaman nanti. Dia akan menghakimi seluruh umat manusia di muka bumi ini, baik yang mati di laut, di darat, di gunung, dari zaman Adam sampai saat itu nanti. Sebab itu, kasih dan setia saudara jangan sampai pudar dalam Tuhan. Amin. Dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Jadi umat manusia itu diperhatikan dan didatangi Tuhan setiap pagi. Kalau bangsa Israel dulu pagi-pagi dikirim roti. Haleluya. Nah sekarang supaya firman ini menyatu dalam hidup kita bagaimana? Contoh, sekarang dikasih contoh caranya untuk meraih itu bagaimana, supaya dalam Keluaran pasal 16 sampai 31 sampai 35 itu pemeliharaan Tuhan nyata. Di Ayub pasal 7 ayat 16 sampai 18 ini. Sekarang Markus pasal 1 ayat 35, Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Ketika itu silakan. Markus pasal 1 ayat 35. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, ini saudara, untuk mengaplikasikan firman diterapkan dalam hidup sehari-hari supaya mana surgawi itu turun, pemeliharaan turun, Tuhan datang pagi-pagi disambut. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus bangun, keluar dari kamar tempat tidurnya. Dia mencari tempat yang sunyi sepi, berdoa di situ. Ya, ayat dalam Lukas. Ini menjalani jalan yang baru yang Tuhan bukakan. Ya, 34 mulai. Lukas 21 ayat 34 mulai. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemampukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jalan. Sebab itu Ia menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Jadi Manusia. berjaga-jaga itu melek sambil berdoa. Jangan saudara bergadang malam-malam tapi tidak berdoa, alias gaple, main-main remi dan sebagainya. Itu tidak akan mendapatkan kekuatan kalau seperti itu. Kalau berjaga melek sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya yang akan terjadi di muka bumi ini. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah
untuk mendengarkan dia. Jadi kalau siang dia mengajar, kalau malam naik ke bukit berdoa di sana, pagi-pagi turun, orang banyak datang minta tolong. Nah ini bicara, kalau ini firman diterapkan dalam hidup kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kayu kering akan berubah jadi berkat. Situasi yang sepi menjadi diberkati usaha itu. Ini firman, kalau mau dijalani, Tuhan siap untuk mengenapi firman, memberkati kita. Tuhan siap untuk memberikan kasih dan penghargaan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Ini kuncinya. Mari kita terapkan firman dalam kehidupan kita. Tidak usah toleh kanan kiri, tapi fokus kepada Kristus. Aku mau hidup bersama Kristus. Sampai kapan? Yesus berdoa di Bukit Zaitun sampai dia ditangkap untuk disalibkan. Danlah kita setia dan mengasihi Allah dan sesama sampai kita menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Danlah berkat-berkat firman Allah ini kita terima bersama-sama. Kita harus memiliki kasih, pengharapan dan iman kepada Allah Bapa kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kita harus meyakini seluruh sidang jemaat berdiri akan diberkati dengan perjamuan suci. Berfirman, ku kuat saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan. Terima kasih Bapak. Berkata aku, ku amankan kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan Maha Kaya
Ya Allah Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, berkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan ini menjadi berkat untuk kami. Seiring kemakan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, kami menerima hidup kekal. Kami menerima penyertaan Tuhan. Kami menerima pemeliharaan Tuhan. Amin. Kami menerima kuasa kebangkitan. Terima kasih Bapak. Urapi dengan kuasa Roh-Mu perjalanan kudus ini. Kuasa anugerah damai dan sejahtera dari Bapa surgawi melimpah saat ini. Dipercik dengan darah Kristus, dihidupkan oleh Roh Kudus. Imam yang lain itu berkati dengan kuasa Roh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Bagi Tuhan, mana surgawi adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tidak hanya sekedar memberikan makanan jasmani, tetapi Kau menganugerahkan makanan rohani, sehingga jiwa roh kami selamat sampai masuk surga. Terima kasih. Dalam nama Yesus, dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surgawi. Terima kasih. Kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kau sangat memperhatikan kami. Kau selalu ada di tengah-tengah kami. Kau selalu menyertai hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Buat kasih anugerah, kuasa firman dan Roh Kudus dimenterai dengan perjamuan suci ini menjadi berkat bagi setiap kami masing-masing. Berkati setiap pribadi anak-anakmu oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang berdarah. Segala dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakit mereka Tuhan sembuhkan, dipulihkan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Anugerahkan kasih kepadamu, pengharapan kepadamu, iman kepadamu, sehingga mengalami perkara-perkara yang ajaib seperti firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik 20, 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan-persembahan untuk pembangunan, kami unjukkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah membuka
jalan yang baru dan yang hidup, melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Kami mengalami jalan yang baru itu. Kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur atas lawatan-Mu. Berkati anak-anak-Mu, anak-anak sekolah, sampai yang perguruan tinggi. Tuhan tolong anugerahi semangat belajar dan kecukupan semua biaya-biaya sekolah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala usaha pekerjaan tangan anak-anak-Mu